Di satu sisi memang mengejutkan bahwa ternyata terjadi balik arah respon publik terhadap kasus ini. Dari yang semula, seingat saya tahun 2016, banyak sekali pihak yang menuding Jessica adalah setan, Jessica adalah teman yang tidak tahu diri, Jessica memang sudah sepantasnya masuk penjara, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ternyata hari-hari belakangan ini kebalikan 180 derajat. Banyak sekali viewers yang berkomentar justru sangat positif terhadap Jessica dan menaruh sangka yang sangat mendalam terhadap objektivitas proses penegakan hukum dalam kasus ini. Nah, jadi satu sisi memang mengejutkan. Tapi dari sisi bagi saya, ini justru wajar sekarang responnya. Kenapa? 7 tahun lalu, masyarakat memang dibanjiri dengan berbagai macam informasi terkait kasus itu. Namun, limpahan atau luapan informasi itu diberikan kepada publik, seingat saya kebanyakan pada malam hari hingga tengah malam. Karena persidangan berlangsung pada jam-jam tersebut. Terlebih ketika mendekati putaran-putaran akhir persidangan. Jadi wajar, walaupun informasinya banyak, tapi barangkali sulit masuk di kepala publik karena jam malam, jam sore mereka sudah fokusnya adalah pulang, istirahat, menikmati waktu bersama keluarga, nonton Sri Mulat, dan seterusnya. Nah, sementara di Netflix, tayangan dokumenter itu bisa dinikmati kapanpun sesuai dengan keluangan waktu masing-masing penonton. Nah, karena kemudian penonton punya ruang luas untuk memilih kapan akan menikmati tayangan itu, maka masuk akal bahwa informasi yang disajikan di film itu lebih banyak yang bisa dicerna oleh masyarakat, dan masyarakat terpancing untuk berpikir secara lebih jernih ketimbang mengedepankan syahwasangka seperti 7 tahun. Sederhana, karena baru terpancing untuk bicara sisi lain kasus sejak film itu dibuat. Pada 7 tahun lalu, ketika kasus ini naik ke permukaan, praktis semua pihak, termasuk teman-teman media, sebatas menanyakan sisi utama layar depan kasus ini, yaitu terkait dengan perkara yang disidangkan. Sementara orang media mungkin menyebutnya sidebar, sisi lain, ya, lupa ditanyakan oleh siapapun. Bahkan saya pun tidak sempat lagi berpikir soal itu karena konsentrasi saya lebih berpusat pada proses persidangan. Sesederhana itu sebetulnya. Namun harap diingat, kita samakan persepsi. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti, sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum, termasuk opini publik, semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Tersebut. Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itu lah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih. Tapi apakah saya diterima? Saya menerima atau tidak? Saya pastikan tidak menerima. Nah, ini saya jernihkan dulu ya. Sekarang kita masuk ke situasinya. Kisah, pada sore hari itu, saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu. Disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media. Ini adalah perbincangan kesekian kali. Karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada 2 tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri dan kemudian ada 2 pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah 1 orang staf dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest bookernya, entah produsernya yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang akan bisa kontraproduktif. Nah, firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan. Posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia.
setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal, saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Ya lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya, dan saya tidak berkonfrontasi di situ. Biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebelumnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak, dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Nah, langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Karena ingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegak hukum. KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama. Kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya. Beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya? Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat. Uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang, dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di 2 lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah 1 jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya, dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Di kelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat. Karena bagi saya, jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini.